Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama Ibu In dalam pembahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, jadi untuk materi kali ini kita akan langsung membahas contoh-contoh soal mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, bulat positif maupun bulat negatif. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soal berikut, ya kita perlu memperhatikan kembali. Jadi di sini ada yang perlu kita ingat, ya, bagaimana ketika terdapat perkalian atau pembagian bilangan bulat. Ya, tentunya bilangan bulat positif jika dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat negatif dikali dengan bulat negatif, maka akan menghasilkan bulat positif. Begitu pula dengan bulat negatif kali positif akan menghasilkan negatif, dan bulat positif dikali negatif akan menghasilkan bulat negatif. Inti dari perkalian atau pembagian bilangan bulat, jika tandanya sama, dikalikan maka hasilnya akan menjadi positif. Dan jika tandanya berbeda, akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Nah, kemudian untuk simbol perkalian sendiri, bisa dalam bentuk tanda kurung, bisa dalam bentuk titik, maupun tanda perkalian itu sendiri. Baik, kita akan masuk ke pembahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, jadi yang pertama, negatif 7 ditambah dengan 9. Nah, di sini untuk mengetahui tanda atau muatan dari suatu bilangan, apakah dia positif atau negatif, maka lihat yang paling dekat, ya, tanda sebelumnya yang terdekat. Contohnya di sini kita bisa lihat 7 itu sebelumnya adalah tanda minus, ya, atau negatif. Jadi ini disebut sebagai negatif 7. Kemudian 9 bagaimana? Nah, 9 kita lihat tanda yang ada di depannya yakni positif. Jadi negatif 7 dengan positif 9, ya. Perhatikan ya kata kuncinya. Jika tandanya berbeda, maka selisihkan angka tersebut. Jadi jika tandanya berbeda, selisihkan angka tersebut. Yang mana yang diselisihkan, yang mana yang menjadi pengurang, tentu saja adalah 9. Jadi 9 dikurangi dengan 7, maka akan menghasilkan 2. Selanjutnya, tandanya bagaimana? Tandanya akan mengikut kepada bilangan yang tandanya bilangan yang lebih besar. Contohnya antara 7 dengan 9, bilangan yang besar adalah 9. Tanda 9 adalah positif, maka hasilnya adalah positif 2. Tidak perlu ya, biasanya untuk positif 2 itu tidak dituliskan, sehingga hanya dituliskan menjadi 2. Selanjutnya kita coba untuk soal yang kedua, negatif 8 ditambah 6. Nah, ini sama seperti dengan soal sebelumnya. 8, untuk mengetahui tanda 8, kita lihat tanda sebelumnya yang paling dekat, yakni negatif 8. Kemudian bertemu dengan bilangan 6 yang bertanda positif. Ini bisa kita lihat berbeda tanda, ada positif, ada negatif. Nah, maka kita selisihkan kembali 8 dengan 6. Tentunya yang menjadi pengurang adalah bilangan 8. 8 dikurang 6 hasilnya 2. Kemudian tandanya mengikut kepada bilangan yang lebih besar. Antara 8 dengan 6, bilangan yang besar adalah 8. Tanda 8 adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, coba kita masuk ke soal yang ketiga, atau soal nomor 3. Di sini ada negatif 6 ditambah dengan negatif 8. Nah,
Yang pertama-tama diperhatikan dulu di bagian sini. Nah, di sini ada dua tanda yang bertemu. Ada positif dengan negatif. Untuk itu kita kembali melihat perkalian dan pembagian, aturan perkalian dan pembagian untuk bilangan bulat. Di sini ada positif kali negatif, berarti positif dengan negatif bertemu. Positif dengan negatif, oh hasilnya pasti negatif, berarti nanti kita tuliskan ulang minus 6. Jadi ini nanti akan menghasilkan satu tanda yakni negatif ya, kurang 6. Negatif 6 kurang 6. Hasilnya bagaimana? Kurang 8 ya. Ya, kurang 8. Hasilnya bagaimana? Nah, lihat tandanya. Nah, coba kita lihat tandanya. Di sini negatif 6 bertemu juga negatif. Ya, kalau tandanya sama, langsung saja bilangannya dijumlahkan. Bilangannya dijumlahkan 6 ditambah 8, 14. Tandanya bagaimana? Karena tandanya sama, pasti hasilnya juga kan sama. Dalam hal ini sama-sama negatif, hasilnya pasti akan negatif. Baik, selanjutnya masuk ke nomor 4. Ya, untuk soal nomor 4, 8 dikurang negatif 12. Nah, perhatikan di sini kembali ada dua tanda yang sama, yakni negatif dengan negatif. Kalau ada perkalian negatif dengan negatif, kita mau ubah menjadi satu tanda saja, berarti kita lihat di sini negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Berarti nanti kita tulis ulang, karena hasilnya positif, berarti kita tulis ulang menjadi 8 tambah 12. Bagaimana hasilnya? Ini sama-sama positif, ini juga positif. Langsung saja dijumlahkan 8 ditambah 12, jadinya 20. Tandanya bagaimana? Karena positif, maka 20 juga adalah bilangan positif. Biasanya positif tidak usah dituliskan, ya. Ya, positifnya biasanya tidak usah dituliskan. Baik, kita masuk ke nomor 5. Sini ada negatif 10 dikurang negatif 20. Ya, dikurang 20. Ya. Tandanya sama. Ya, kalau tandanya sama langsung saja jumlahkan. 10 ditambah 20 jadinya 30. Tanda mengikut dengan dua bilangan. Ini negatif. Oke, coba bagaimana untuk nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Coba kita selesaikan.